Pembacaan Kitab Injil dibaca dari Injil Markus pasal 9 ayat 30 sampai 37. Markus pasal 9 ayat 30 sampai dengan 37. Demikian bunyi Injil Yesus Kristus. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagia kita yang memelihara firman Allah di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, minggu ini kita akan merenungkan satu tema yang terbesar yang melayani. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, satu kali seorang guru bercakap-cakap dengan 2 muridnya. Kepada murid pertama, si guru bertanya seperti ini, Tuti, kalau kamu nanti besar, cita-cita kamu mau jadi apa? Lalu si Tuti menjawab, aku mau jadi dokter, Ibu Guru. Aku mau punya rumah sakit sendiri, punya rumah sendiri, mobil sendiri, kapal pesiar sendiri. Dan aku akan bahagiakan suami dan kedua orang tuaku. Bagus, sungguh mulia sekali cita-citamu, Tuti. Kalau kamu, Tito, apa cita-cita kamu? Lalu Tito menjawab, cita-citaku nikah sama Tuti ajalah, Bu Guru. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dari percakapan di atas kita tahu bahwa kadang orang itu ingin dan berharap untuk memperoleh yang terbaik, tapi tidak semua orang bersedia melakukan yang terbaik untuk memperoleh apa yang terbaik itu. Tito mau cita-citanya itu semulia Tuti, tapi untuk mencapai cita-citanya dia pilih cara yang paling gampang, nikah sama si Tuti aja yang sudah punya cita-cita mau bahagiain suaminya. Begitu juga banyak orang ingin menjadi orang yang besar, tapi tidak bersedia melakukan yang terbaik untuk menjadi orang yang besar itu. Contohnya seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan Markus 9 ayat 35. Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Murid-murid berdebat tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Siapa yang paling tinggi jabatannya, paling dihormati, paling diutamakan. Bapak, Ibu, perhatikan ya, Yesus itu tidak mencela keinginan untuk menjadi orang yang paling besar. Tapi cara untuk menjadi orang yang terbesar itu harus diperhatikan dan dipahami oleh setiap orang. Kenapa demikian? Karena cara Allah itu berbeda dengan cara manusia. Kita semua diajak oleh Tuhan
untuk menjadi orang yang besar. Jangan cuma mau menjadi orang yang biasa-biasa saja ya, orang yang tanpa arti sama sekali. Kita harus menjadi orang yang besar, tapi kita harus ikuti dan lakukan caranya Tuhan untuk menjadi orang yang terbesar itu. Yesus menegaskan, siapa yang mau jadi terdahulu, ia harus jadi yang terakhir dan jadi pelayan. Bapak Ibu Saudara, mau menjadi orang yang dihormati, dihargai, didahulukan? Bersiaplah jadi yang paling akhir, bersiaplah jadi pelayan dan melayani sesama. Yang terbesar itu yang melayani. Ya, ingat, yang terbesar itu adalah yang melayani. Apa yang dimaksud Tuhan Yesus dengan melayani? Mari kita merenungkan dua hal. Pertama, orang yang melayani adalah orang yang rendah hati dan siap mengosongkan diri menjadi paling akhir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, masyarakat Yahudi, di dalam tatanan masyarakatnya, orang-orang penting seperti pejabat pemerintah, pemimpin agama, bangsawan, orang kaya, dan orang-orang yang berpengaruh dalam masyarakat adalah orang-orang yang harus didahulukan. Kalau ada acara makan-makan, mereka harus didahulukan ya, saudara-saudara. Mereka yang pertama makan, mereka yang diutamakan. Nah, dalam budaya waktu itu, sikap rendah hati itu dianggap lemah. Ya, orang yang rendah hati itu orang yang kalah, orang yang pengecut, orang yang lemah. Melayani orang lain dianggap hina. Karena melayani orang lain itu adalah tugas atau pekerjaan seorang budak. Tapi Tuhan Yesus punya cara pandang yang berbeda, ya, yang harus juga jadi cara pandang kita, saudara-saudara. Bagi Yesus, kebesaran seseorang itu tidak ditentukan oleh status sosialnya, oleh jabatannya dan kekayaannya, tetapi oleh pelayanan yang dilakukannya untuk sesamanya. Dengan kata lain, seseorang menjadi terbesar itu bukan dari berapa banyak duitnya, berapa tinggi jabatannya. Orang disebut besar dan terkemuka dari berapa banyak orang yang dilayani dan ditolongnya. Percuma banyak duitnya, tinggi jabatannya, tapi nggak pernah nolong satu orang pun. Yang ada malah menghancurkan hidup banyak orang. Maka Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya dan kita semua untuk menjadi orang yang paling akhir. Jangan kejar diri untuk jadi orang yang pertama, jadi orang yang terkemuka dengan cara menjatuhkan orang lain, merendahkan dan memerintah orang lain dengan keangkuhan dan dengan kekerasan. Jadilah orang yang rendah hati dan mengosongkan diri sambil mengambil tempat paling akhir. Orang yang mengambil tempat paling akhir itulah yang akan melayani dan menjadi orang terbesar. Dengan melayani Bapak, Ibu, dan Saudara, kita menjadi orang yang bebas, tidak lagi diperbudak oleh nafsu rendah, yaitu merendahkan dan menguasai orang lain. Dengan melayani kita ini akan menjadi makhluk yang mulia, bukan makhluk egois, sombong, dan serakah. Dan nilai kemanusiaan itu otomatis juga akan terangkat derajatnya apabila satu dengan yang lainnya saling melayani. Ya, melayani itu saling, bukan cuma dilakukan, dikerjakan oleh satu orang saja. Saling melayani. Bapak, Ibu, saudara-saudara, satu kali seorang bintara memimpin proyek pemugaran sebuah gedung militer pada masa revolusi Amerika di akhir tahun 1700-an. Satu kali dengan suara yang keras, dia meneriakkan perintah kepada para prajurit-prajurit untuk mengangkat sebuah balok kayu yang besar dan berat.
Saat para prajurit berjuang mengangkat balok kayu tersebut tanpa hasil, seorang pria yang kebetulan lewat berhenti. Lalu dia bertanya kepada si bintara itu, kenapa dia tidak membantu para prajurit yang sedang kepayahan itu. Dengan lagak-bak seorang kaisar bintara itu lalu berujar, Pak, saya ini seorang kopral. Saya seorang kopral. Saya seorang atasan. Saya tidak perlu turun membantu pekerjaan para prajurit itu. Itu tugas mereka. Oh, Anda seorang kopral? Wah, saya tidak tahu. Orang ini lalu melepas topinya. Dia membungkukkan badan lalu dia berkata, maafkan saya, kopral. Kemudian pria asing tadi menghampiri para prajurit dan membantu mereka mengangkat balok kayu yang berat itu. Setelah tugas itu selesai, dia berbalik lalu dia berkata, Pak Kopral, nanti kalau Anda punya tugas semacam ini lagi dan Anda tidak punya cukup orang untuk membantu, kabarilah panglima tertinggi Anda ini. Maka saya pasti akan datang membantu Anda lagi. Mendengar itu, si kopral ini langsung pucat asi ya saudara. Ternyata orang yang berbicara dengan dia itu adalah Jenderal Washington. George Washington adalah Presiden Amerika Serikat yang pertama. Dia adalah seorang jenderal sebelum menjabat sebagai seorang presiden. Dan George Washington menjadi orang yang besar yang dihormati oleh para prajuritnya bukan karena jabatannya, tapi karena sikapnya yang rendah hati dan mau melayani para prajurit. Contohnya seperti tadi, menolong para prajurit yang mengangkat balok-balok kayu yang begitu berat. Dia kosongkan diri dari jabatannya sebagai jenderal, sebagai orang terkemuka. Dia ambil tempat di belakang menjadi seperti para prajurit rendah yang mengangkat balok kayu. Itulah melayani saudara-saudara. Itulah orang yang terbesar. Yang kedua, apa yang dimaksud Tuhan Yesus dengan melayani? Orang yang melayani adalah orang yang tidak pamrih dan tidak pernah mengharapkan balasan. Ya, bahasa gaulnya nothing tulus, gak ada kepentingan. Untuk menjelaskan bagaimana seharusnya murid-murid melayani, Yesus lalu mengambil seorang anak kecil, dia tempatkan di tengah mereka, dipeluknya anak kecil itu, lalu Yesus pun berkata begini, siapa yang menyambut anak kecil ini dalam namaku, ia sedang menyambut aku. Kenapa kok Yesus pakai anak kecil untuk menjelaskan soal melayani? Bapak Ibu Saudara sekalian, anak kecil itu adalah orang yang belum dewasa dan belum mandiri. Anak kecil itu bergantung pada orang dewasa untuk hidupnya. Betul? Mau makan minta sama papa mamanya. Mau sekolah, orang tuanya harus membiayainya. Mau tinggal di rumah yang nyaman dan aman, harus disediakan orang tuanya. Mau baju, mau sepatu, dan lain sebagainya. Semuanya harus disediakan dan disiapkan oleh orang dewasa lainnya. Jadi seorang anak kecil itu tidak bisa membalas kebaikan yang diberikan kepadanya. Dia cuma bisa nerima, dia tidak bisa membalas. Karena memang dia lemah dan bergantung pada orang dewasa. Maka Yesus mengajar murid-murid, ketika melayani, layanilah tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan, nothing tulus, jangan ada kepentingan apapun. Kalau kita melayani karena kita ingin dihargai, nah itu berarti sudah ada kepentingan.
Gak diucapin terima kasih sekali aja, marah. Gak disapa, tersinggung. Gak didengar pendapatnya, mutung, pindah gereja. Kita melayani nothing tulus. Jangan ada kepentingan apapun. Gak harap balasan. Kalau ngarep balasan, saudara, itu namanya bukan melayani, itu investasi. Saudara pernah ikut investasi? Semua orang yang ikut investasi itu ingin supaya mendapatkan hasil dari apa yang ditanamnya. Saya tugas kebaktian di gereja, saya pelayanan di gereja supaya dipuji. Itu investasi, bukan pelayanan, saudara. Saya nolong orang supaya satu kali kalau saya susah, orang itu gantian nolong saya. Itu investasi, saudara-saudara, bukan pelayanan. Jadilah orang yang besar dengan melayani tanpa pamrih, tanpa kepentingan apapun dari diri kita. Yesus mengatakan bahwa kalau kita melayani orang-orang yang tidak bisa membalas pelayanan kita kepada mereka, maka sesungguhnya kita ini sedang melayani Yesus sendiri. Kalau kita melayani orang yang bisa membalas pelayanan kita, apa jasa kita? Gak ada, saudara-saudara. Orang dunia juga melakukan hal seperti itu. Dan ini jadi pertanyaan Yesus kepada kita, bukan cuma kepada murid-murid atau orang banyak yang mengikutinya pada waktu itu. Kalau kita ini gak ada bedanya dengan orang dunia, buat apa kita jadi murid Yesus? Kita terima, kita sambut, kita layani orang yang tidak bisa membalas kebaikan kita. Itu artinya kita menyambut Yesus. Menyambut Yesus sama saja seperti menyambut Allah Bapa. Dengan melayani mereka yang tidak penting, sesungguhnya kita sedang melayani yang paling penting dan paling utama, yaitu Allah sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, jadilah yang terbesar dengan melayani sesama. Setiap orang bisa menjadi orang yang besar, ya. Bukan cuma pendeta, majelis, aktivis yang bisa menjadi orang yang besar. Semua orang yang percaya Kristus bisa menjadi orang yang besar, saudara-saudara. Dalam sebuah perjamuan kudus di awal tahun 1968, Pendeta Martin Luther King Jr. mengutip sabda Yesus tentang hal melayani. Beliau berkata seperti ini, bagus sekali ya saudara. Setiap orang bisa menjadi orang besar karena untuk menjadi orang besar itu mudah, yaitu dengan melayani. Setiap orang bisa melayani. Anda tidak perlu menjadi seorang sarjana untuk melayani. Anda tidak harus pandai berkata-kata untuk bisa melayani. Anda pun tidak perlu mengenal Plato atau Aristoteles untuk bisa melayani. Anda hanya butuh kasih karunia dan kasih Allah yang menggerakkan hati untuk melayani. Kasih Allah inilah yang melahirkan sikap rendah hati yang mau menolong, mengosongkan diri dan mengambil tempat paling akhir. Kasih Allah inilah yang mendorong sikap hati tanpa pamrih, jauh dari kepentingan diri untuk melayani. Pernyataan Martin Luther King ini mengingatkan kita semua bahwa setiap kita bisa menjadi orang yang besar, saudara. Bapak Ibu semua bisa menjadi orang tua yang besar buat anak-anak Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu melayani mereka dengan sikap tanpa pamrih. Ingat, anak-anak kita itu bukan investasi ya. Layani mereka tanpa pamrih. Bapak Ibu juga bisa menjadi kakek dan nenek yang besar buat cucu-cucunya. Bapak Ibu saudara semua bisa menjadi orang yang terbesar dengan melayani di gereja ini. Dan Bapak Ibu saudara semua bisa menjadi orang besar bagi sesama yang tidak pernah bisa membalas kasih kebaikan dan pelayanan Bapak Ibu semuanya. Mari kita sama-sama belajar melayani dengan rendah hati, mengosongkan diri, siapkan semangat tanpa pamrih,
dan jauhi kepentingan diri. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk melayani sesama dimanapun kita berada. Amin.